Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, di video kali ini nggak usah lama-lama, saya akan nge-review salah satu tokonya teman, sahabat, dan subscriber saya juga. Ini untuk tokonya Skincare Shop ID. Udah bergabung 4 tahun yang lalu dan penilaiannya udah 217. Ini mungkin baru bikin ya tokonya. Untuk akunnya usianya 4 tahun. Kalau bisa performa chatnya ditingkatkan lagi mas, ini dengan 73% kalau bisa ya, 90 lah, 90. Dan untuk linknya ini udah bagus sebenarnya, sudah mengandung kata kunci produknya skincare. Dan buat teman-teman yang lain yang belum tahu, ini usahakan mengandung kata kunci produkmu ya, jadi biar mudah tampil gitu. Jadi intinya semakin relevan, semakin berkaitan, itu semakin bagus. Nama tokonya juga udah bagus, udah ada kata kuncinya. Terus voucher tokonya silahkan ditambahin mas, ini cuma satu ya, buat 2, 3 atau 4 gitu. Terus untuk profil toko juga udah bagus. Kita cek lagi produknya. Ini lebih dominan ke skincare pria ya, skincare pria. Sebelumnya gini mas, saya tanya ke pemilik tokonya, ini sudah di riset belum untuk produk ini? Entah itu untuk judul produknya atau harganya atau bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi kalau mas main duplikasi produk itu usahakan di riset dulu. Jadi gini, intinya gini. Untuk skincare itu kan kita nggak harus baku pakai kata kunci skincare. Sekarang kita coba riset ya, kita coba riset. Ini judulnya Clorisman ya, kita coba riset. Cara risetnya tetap di iklan kata kunci ya mas. Di sini kita tidak iklan, kita cuma ngeriset aja, ngeriset volume pencarian atau buat judul produk atau buat ngiklan nantinya. Oke, kita coba Clorisman ya di sini ya. Clorisman di sini lumayan bagus loh, 38.886 untuk volume pencarian kata kunci Clorisman. Dan sekarang gini mas, untuk Clorisman ini kan skincare seperti ini kan kita nggak harus pakai kata kunci ini. Ini kan untuk skincare pria ya, skincare pria. Jadi kita coba deh kita pakai contoh nih ya, pembersih wajah pria, contoh. Nanti teman-teman makanya kan saya saranin setiap seller harus ngerti dengan produknya. Clorisman ini bisa nggak buat pembersih wajah pria? Oh bisa om, bisa. Ya udah kita coba riset. Nah di sini ada volume 18.053 ya. Ini kan bisa kita pakai buat judul produk. Jadi kita nggak harus pakai kata kunci Clorisman juga. Jadi kita main duplikasi produk, nanti postingan yang kedua kita targetkan yang ini nih, pembersih wajah pria seperti ini ya. Nanti Clorisman-nya bisa taruh di belakangnya ini, di depannya ini ya. Jadi pembersih wajah pria Clorisman. Jadi yang bacanya mesin itu dari kiri ke kanan mas. Jadi nggak harus kita pakai Clorisman seperti ini. Jadi untuk postingan ini contoh mas pakai duplikasi produk, untuk produk ini mas duplikasi 2 postingan ya. Jadi untuk postingan pertama oke, kita pakai Clorisman skincare pria. Nanti diduplikat lagi dengan foto yang berbeda, entah ini dibuat 2 produknya. Jadi kan bisa. Yang penting itu kalau duplikasi produk itu fotonya berbeda. Jadi jangan sama persis. Nanti untuk postingan kedua kita targetkan ini, pembersih wajah pria Clorisman atau apa. Jadi seperti itu mas. Jadi kita nggak harus baku pakai kata kunci Clorisman. Soalnya mesin tuh bacanya dari sini mas, dari kiri ke kanan gini, atau dari kanan ke kiri ya, kiri ke kanan ya. Jadi seperti itu mas. Dan nggak usah pakai huruf kapital, nggak apa-apa. Jadi huruf biasa aja, dirapikan aja. Huruf biasa terus dirapikan. Terus
Bentar. Jadi mas kudu pahami dulu produknya ini bisa buat apa aja. Mama pembersih wajah atau perawat wajah pria. Kita coba cari skincare pria ada berapa nih, coba kita cek ya. Skincare pria di sini ada 53.000, lumayan besar nih, malah lebih besar daripada Clorismen tadi ya. Berarti nanti untuk produk-produk yang lainnya bisa kita targetkan ini nih, skincare pria Clorismen atau apa gitu. Jadi yang ditargetkan untuk kata kunci depannya seperti ini. Kalau ini kan sama persis toh, sama persis. Clorismen semua. Jadi kalau bisa ditargetkan dengan kata kunci yang berbeda. Entah itu nanti Clorismennya ditaruh di tengah nggak apa-apa. Jadi yang penting untuk tampilan HP-nya, tampilan di aplikasi itu masih terlihat gitu mas. Kita buka. Saya ngopi dulu ya, santai aja dulu ya. Oke, di sini terjual 1.200 ya. Nggak apa-apa, itu terserah mas. Jadi entah mas itu main VO ataupun main strategi bagaimana, itu terserah seller. Saya nggak pernah ngelarang teman-teman saya atau member saya VO. Silahkan VO kan. Tergantung eksekutornya masing-masing, entah pakai cara VO, entah pakai cara optimasi produk, terus beriklan, investasi iklan, itu terserah mereka. Yang penting saya ngajarin bagaimana optimasi yang benar, terus bagaimana cara beriklan yang tepat, nggak boncos, jadi seperti itu. Jadi memang yang saya baca selama ini tuh, kalau toko belum ada terjual atau belum ada ulasan sama sekali gitu ya, itu memang agak berat untuk mendapatkan traffic. Jadi 75% seller-seller besar di luar sana itu pakai VO bro. Serius, saya pakai VO. Kalau dia bilang nggak pakai VO itu hoax katanya. Rata-rata mereka pakai VO. 10.000 terjual, ulasannya 1.000. Dan untuk urusan berkah atau nggak berkahnya sih itu terserah mereka, terserah pandangan mereka bagaimana. Kalau menurut saya itu yang nggak berkah itu kalau pembeli beli dua, kamu kirim satu produk. Terus pembeli pesen beli gamis, lu kirim ciput, nah itu nggak berkah. Kalau seperti ini kan kita tujuannya kan tujuannya mencari traffic biar produk kita tampil. Toh nanti kalau ada pembeli real itu kita tetap amanah gitu loh. Itu nggak apa-apa, silahkan teman-teman mau buat 10.000 terjual monggo, terserah. Yang penting tetap aman tokonya, gitu aja. Tergantung eksekutornya bagaimana. Jadi yang nggak boleh itu pembeli beli dua lu kirim satu, pembeli pesen daster lu kirim ciput, nah itu nggak boleh, itu nggak amanah ya, itu nggak berkah. Kalau tujuannya untuk mencari traffic ya monggo, menurut saya sih sah-sah aja. Tapi buat teman-teman jangan telan mentah-mentah ya, mohon saya itu ambil baiknya, buang buruknya, gitu aja. Oke, kita lanjut aja di sini. Untuk deskripsinya bagus ya, lengkap. Kalau bisa itu untuk paket combo itu ikut mas, daftarin mas. Itu juga pengaruh. Terus yang paling penting gratis ongkir, terus gratis ini udah daftar ya, gratis ongkir ekstra juga kalau bisa daftarin mas. Untuk foto produknya bagus ini, udah custom banget ini. Untuk foto produk custom dan warnanya jereng banget ya, jadi persentase kliknya kayaknya udah besar. Kalau udah seperti ini seharusnya main iklan aja mas, main iklan kata kunci. Jadi kita nggak bisa
main organik terus tuh nggak bisa. Jadi tetap salah satu strategi paling jitu itu beriklan. Udah gak ada lagi, paling jitu itu beriklan. Nanti kalau sudah besar, kalau resellermu banyak, dropshippermu banyak, nah itu baru biarkan reseller atau dropshipper yang beriklan. Ini kalau Mas stop sendiri ya. Jadi memang langkah-langkah awal itu, langkah paling jitu itu memang beriklan. Shopee ini kan platform bisnis ya, jadi bukan seperti Google. Jadi yang menguntungkan buat Shopee ya jelas mereka rekomendasikan buat produk-produk kita, jadi seperti itu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Kata Shopee, wah toko ini menguntungkan saya nih, saya rekomendasikan di tokonya. Jadi bisa seperti itu toh. Toh kita berikan bisa tampil di halaman pertama kan. Kalau organik nggak bisa. Tetap kita kalah dengan toko-toko yang sudah ratusan ribu terjual ya. Buat toko-toko baru ya memang harus beriklan. Kalau mau VO untuk meningkatkan traffic ya monggo, nggak apa-apa, bebas, itu terserah kalian. Kalian mau pakai strategi apa monggo. Yang jelas toko baru yang belum ada ulasan, belum ada terjual, itu trafficnya kecil. Sedangkan kuncinya adalah kalau trafficmu gede, peluang mendapat orderan juga semakin gede. Kalau trafficmu kecil ya nggak bisa. Mau VO silahkan monggo kan gitu. Saya nggak ngelarang lu mau VO, mau nggak terserah. Intinya kalau ada orderan real, lu kirim amanah. Orang kirim satu ya orang beli dua, lu kirim dua gitu. Jadi seperti itu bos. Oke, ini sudah cukup untuk tokonya Skincare Shop ID. Performa chatnya tingkatkan lagi, voucher tokonya dibuat, terus judul produknya di reset lagi mas. Oke, jadi nggak perlu disamain seperti ini. Ini bisa buat pembersih ya, targetkan pembersih wajah pria atau skincare pria atau perawatan pria. Itu kan gini mas, untuk semua orang-orang itu kan nggak semuanya kenal dengan Clorisman kan gitu. Yang mereka kenal itu malah bahasa-bahasa yang sehari-hari mereka, pembersih wajah atau perawatan wajah. Jadi seperti itu, mereka nggak semuanya kenal dengan Clorisman. Makanya kita targetkan yang kata kunci yang relevan, yang bahasa-bahasa mereka sehari-hari. Seperti ini contohnya, ini pembersih wajah. Nah, pembersih wajah pria ini bisa kita pakai, jadi kita nggak harus pakai Clorisman. Pokoknya carilah pembersih wajah pria yang 18.000 ya. Jadi seperti itu mas untuk judul produknya. Nanti silakan diulik-ulik sendiri. Kalau saran saya bagus ya silakan dipraktekkan, nanti dites bagaimana hasilnya bagaimana. Sini tokonya siapa? Tokonya Putri Bangkit Shop. Produknya ada 5, ada 6. Performa chatnya silakan ditingkatkan lagi mas. Ini kak, jangan 61%. Kalau bisa ya 90 lah, 90. Terus buat kupon, buat voucher tokonya juga dibuat. Buat 3 atau 4 diskon 5.000, minimum pembelian 500.000. Sebelahnya diskon 10.000, minimum pembelian 1 juta, contoh seperti itu. Dan ini untuk judul produknya itu di reset juga mas, jadi nggak asal seperti ini. Kaos distro lengan pendek combat nggak jelas tokonya gitu, jadi di reset. Mohon maaf ya, jangan jangan di mentah-mentah masnya. Omongan saya emang seperti ini, jadi kita ngobrol fair-fairan aja kan gitu. Untuk kaos distro ini, kaos pria ini banyak banget mas, kata kunci yang kita targetkan. Kalau ingin tahu kata kunci apa yang sering diketikkan mereka calon pembeli itu, ya memang mas coba tes satu produk kaos ini, iklan 25.000 atau 50.000, mas pakai kata kunci kaos pria
terus setting luas. Untuk bitnya nanti mas kakak bisa pakai yang rendah aja, 250 lah. Nanti setelah 2 hari 3 hari itu mas kakak, mas atau mbak ya, kakak download datanya, nanti di situ keluar kata kunci peranakan kata kunci yang berkaitan dengan ini yang diketikkan mereka. Nah nanti itu bisa buat judul produknya, seperti di video saya kemarin ya, di cara riset winning kata kunci itu seperti itu nanti videonya. Oke, terus coba kita klik produknya. Kalau bisa produknya tambahin mas, fotonya diperbesar. Nah ini bagus. Variasi produknya juga udah bagus, setiap variasi ada fotonya, bagus, sip. Garis songgernya juga udah aktif. Jadi kalau bisa produknya ditambah mas, oke? Jangan cuma 6, biar mereka banyak pilihan. Kembali ke tadi, kalau ingin trafficmu naik ya dibuat terjual sendiri, itu jelas trafficmu akan naik. Kalau nggak mau pakai cara itu ya monggo, nggak apa-apa, pakai iklan. Kalau kuat untuk investasi iklan ya monggo, nggak apa-apa, siapkan budget iklanmu. Kalau mau cara buat terjual sendiri 5.000 atau 10.000 terjual, mantep. Oke, paket kumbu hemat itu juga dibuat mas, paket diskon itu dibuat juga. Yang paling penting ini ya, yang paling penting kaos judulnya nih, nggak usah pakai kapital gini, huruf biasa aja. Kaos distro lengan pendek ini nggak usah apa, kaos pria apa kaos wanita. Jadi kaos pria distro lengan pendek combat 30S, jadi seperti itu. Hurufnya nggak usah pakai kapital gini, biasa aja. Yang penting rapi. Linkmu ini juga nggak relevan mas. Ini kan lebih ke kaos pria, nanti ke kaos ya, kaos gini ya. Ini loh, linkmu ini loh. Coba pakai yang kata kunci produkmu. Sebenarnya kalau jual produk satu nes gini, kaos ini lebih mudah sebenarnya, optimasinya lebih mudah daripada produk yang campur-campur, ada kaos, ada panci, ada kompor, ada knalpot. Nah itu agak susah optimasinya. Kalau satu nes gini mudah sebenarnya. Putri Bangkit Shop, bangkit dari mana mas? Kalau bisa buat apa namanya, kata kunci produkmu kesini juga. Ini bisa dirubah kok, nanti bisa mas kakak chat sama Shopee mau ubah username. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman, terima kasih masih setia nonton video-video saya. Jangan lupa buat yang lainnya untuk share, like, dan komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.